Sampah. Sampah menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh berbagai kalangan masyarakat. Bahkan, tahukah kamu kalau Indonesia adalah salah satu negara penghasil sampah terbanyak di dunia dan salah satu tempat pembuangan sampah terbesar di Indonesia ada di Bantar Gebang, Bekasi. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tempat pembuangan akhir sampah harus di Bantar Gebang? Terus setelah sampah dibuang ke Bantar Gebang, sampahnya diapain ya? Stuck menumpuk di situ aja? Pasti kamu mau tahu jawabannya kan? Yuk upgrade pengetahuanmu di Ethno, AdSense Knowledge. Kamu pasti tidak asing kan dengan kata sampah? Sampah adalah segala sesuatu bahan buangan yang berasal dari sisa-sisa kegiatan manusia, baik dari hasil kegiatan rumah tangga ataupun kegiatan industri. Sampah dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan organik yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan lain sebagainya. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan sintetis yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, mainan berbahan plastik, botol dan gelas minuman, dan lain sebagainya. Kamu tahu nggak sih, kalau sampah yang disebutkan tadi ada yang bisa didaur ulang? Misalnya sampah organik yang bisa dijadikan bahan pembuatan biogas. Wow, berarti Indonesia bisa kaya akan biogas dong ya? Eits, tapi sayangnya belum nih. Di Indonesia, petugas kebersihan butuh effort lebih untuk memilah mana yang bisa didaur ulang dan mana yang nggak bisa didaur ulang. Padahal, seperti yang telah kita ketahui, sekarang tempat sampah ini sudah dikategorikan bukan? Tapi ya masyarakat banyak yang tidak memahami penggolongan sampah. Mana yang organik dan mana yang anorganik. Sehingga mereka memilih untuk membuang sampah tanpa mempedulikan jenis sampahnya. Walaupun faktanya banyak juga sih yang udah tahu tapi memilih untuk nggak peduli. Atau malah masih membiasakan buang sampah sembarangan. Sobat Esen, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, volume tumpukan sampah di Indonesia pada 2022 mencapai 19,45 juta ton dan jumlah sampah di laut lebih kurang mencapai 5,75 juta ton. Wow, jumlah yang sangat besar kan? Dan angka tersebut pasti akan terus bertambah jika sampah-sampah tersebut tidak ditangani dengan serius. Karena kita tahu bahwa sampah yang tidak terurus akan memunculkan bau yang tidak sedap dan meningkatkan risiko perkembangan benih-benih penyakit yang dapat mengancam kesehatan kita. Wah, bahaya sekali kan? Di rumah, di sekolah, di kantor, mall, dan berbagai tempat lainnya pasti ada tempat sampah kan? Ya, karena kita harus menjunjung tinggi slogan buang sampah pada tempatnya. Tapi sampah yang ada di tempat sampahnya itu selanjutnya dibuang kemana sih? Jawabannya adalah tempat pembuangan sementara atau TPS. Terus dari TPS kemana? Dari TPS, sampah akan dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Salah satu TPA terluas terletak di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. TPA Bantar Gebang merupakan aset milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dijadikan sebagai satu-satunya TPA bagi seluruh sampah di DKI Jakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menyatakan bahwa tumpukan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang mencapai 7.800 ton per hari, di mana perusahaan menjadi pihak yang menyumbang sampah cukup banyak. Ia menyebut sedikitnya ada sekitar 3.352 kawasan dan perusahaan yang terdaftar di analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL yang menyumbang sampah. Saat ini sudah terisi lebih kurang 39 juta ton atau sekitar 80% dari kapasitas yang tersedia. Bahkan saat ini tinggi tumpukan sampah tersebut mencapai 40 meter atau setara dengan gedung 16 lantai. Wow, banyak sekali bukan? Pemprov DKI Jakarta saat ini punya dua cara berbasis teknologi untuk mengatasi masalah sampah.
yaitu landfill mining dan pengoperasian refuse derived fuel. Landfill mining adalah metode mengurai sampah-sampah lama yang sudah membusuk diolah menjadi tanah dan kompos. Sementara refuse derived fuel adalah proses mengubah sampah-sampah yang mudah terbakar menjadi bahan bakar. Perharinya, mesin tersebut bisa menghancurkan hingga 1000 ton sampah dan mengubahnya menjadi bahan bakar ramah lingkungan, pengganti batu bara. Kita harus memiliki kesadaran untuk mengurangi pemakaian barang-barang yang dapat menghasilkan sampah. Biasakan menggunakan barang yang dapat digunakan secara berkala sehingga dapat mengurangi sampah harian. Oh iya, kamu bisa menerapkan konsep 3R dalam upaya pengurangan pembuangan sampah, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse artinya menggunakan kembali barang yang sudah ada. Contohnya, menggunakan tas belanja dari kain yang bisa digunakan berkali-kali daripada menggunakan kantong plastik yang hanya dapat digunakan sekali saja. Kemudian, reduce, yaitu mengurangi pemakaian atau mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah berlebih, seperti menggunakan botol yang bisa diisi ulang daripada membeli botol kemasan plastik. Dan yang terakhir adalah recycle atau mendaur ulang sampah yang ada. Contohnya, pengolahan botol plastik yang lama menjadi bahan baku plastik yang baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampah menjadi masalah serius yang kita hadapi, bukan? Selain berbagai cara yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi sampah yang ada, kita juga harus memiliki kesadaran dalam menggunakan sesuatu hal agar tidak menghasilkan sampah berlebih. Sampah tidak hanya sebagai sarang munculnya berbagai penyakit, tapi jika kita buang sampah sembarangan juga akan mengakibatkan banjir. Jadi, jika kita ingin hidup sehat dan terhindar dari bahaya lainnya, jangan buang sampah sembarangan ya. Sobat Esen, jangan lupa follow media sosial esen.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!